Kak Abdullah nanti minta tolong kalau sudah mulai. Salam. Nah, ini Assalamualaikum Pak dosen. udah masuk semua ya? Nah, masuk satu. Jadi siapa yang muncul ini namanya? Kalau di jadwal saya ada Abdullah Rojai. Terus itu ada Bersepti itu yang dengan namanya Pamong tadi ya. Recording in progress. Ya Pak. Sekarang mulai gangguan lagi saya. Ada goib ini apa ya? Diklik apa di menghalang layar? Pak Jadi Rojai, kedengaran nggak suaranya, Pak? kedengaran ya, Rojai ya. Kedengaran ya. Baik, kita mulai Pak Rojai. Kita hari ini ujian komprehensif ya. Tapi ujian komprehensif PPG ini memang agak berbeda juga dengan komprehensifnya di S1 reguler. Ya. Makanya kemarin saya sempat WA panitia itu kan. Waalaikumsalam. Polanya seperti apa gitu. Itu hidupin aku sebetulnya. Jadi yang penting dipahami oleh Pak Abdullah Rojai dan kawan-kawan sesungguhnya kan sebenarnya apa yang menjadi tujuan ujian komprehensif ini sebenarnya. Ini. Iya, ya Pak. Pernah nggak dipahami oleh Pak Rojai? Sebenarnya tujuan ujian komprehensif ini apa? Betul. Karena yang diharapkan oleh panitia ya bagi penguji dan yang diuji itu akhirnya nanti kan akan memberikan gambaran kemampuan dari masing-masing mahasiswa terkait dengan aspek-aspek yang akan diujikan dalam ujian komprehensif tersebut. Ada aspek yang berhubungan dengan rancangan mata pelajaran, ada materi ujiannya yang berhubungan dengan praktek simulasi isi daripada materi. Itu terlihat semua itu di dalam kajian dalam ujian komprehensif. Sehingga ada 11 komponen ditambah 5 jadi 15 komponen. Berarti ada 20 komponen yang dilihat itu. 10 tambah 1 11 tambah 5 16 tambah 2 18 tambah ada 3 hal lagi itu. Ada 21 poin yang akan dilihat. Ini yang penting sekali dipahami. Jadi kan akan dilihat kira-kira penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar yang melandasi penyusunan perangkat pembelajaran seperti apa, ada berapa teori yang diketahui. Kalau Ahmad Rojai
Dalam luar Rojai ada berapa teori itu yang dipahami untuk penyusunan rancangan perangkat pembelajaran itu? Ada 2 teori, apa 3 teori, apa 1 teori? Di sini hanya disebutkan kaitannya dengan teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Itu ada berapa teori itu penting itu. Hmm. Terus teori apa lagi? Nah, itu satu macam teori. Teori yang lain, empiri. Nah, itu diminta itu paling tidak kawan-kawan itu 3 teori paling tidak. Kalau 3 teori itu nilainya sedang itu. Kalau 4 teori itu agak lumayan bagus. Ya, yang paling bagus itu lebih dari 5 teori yang kita ketahui, yang kita kuasai dalam kaitannya dengan sebagai landasan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, itu tuh yang begitu itu harus dipahami benar itu Pak. Ya, jadi Pak, ya, jadi Ahmad apa namanya Pak Abdullah Rojai, saya anggap 3 teori ya, ya 3 teori ini dicatat ini masalahnya. Kemudian pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan teknologikal, pedagogical, apa dalam istilahnya itu apa TPACK itu. Nah, ini apa yang Bapak pahami terhadap komponen-komponen ini? Pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran misalnya. Itu seperti apa? Harus bagaimana itu? Hmm. Terus, kalau yang berhubungan dengan alur tujuan pembelajaran, siapa itu? Alur tujuan pembelajaran. Hmm. Lalu, kalau pendekatan pembelajaran, istilah lain itu dari TPACK. TPACK itu kan technological, pedagogical, content, knowledge. Hmm. Pendekatan. Itu apa yang diketahui dengan pendekatan? Hmm. Kalau PBL, apa itu yang PBL? PBL itu problem based learning. Itu pembelajaran yang berbasis penyelesaian masalah itu PBL. Lalu proyek, ya, kemudian ada istilah proyek problem based learning. Kalau yang tadi itu, ya, ya itu PJPL. Itu seperti apa itu PJPL?
Oke. Kemudian ada komponen perangkat pembelajaran ya, itu modul ajar. Itu apa saja yang merupakan komponen perangkat pembelajaran? Itu komponen apa namanya? Ini yang berhubungan dengan modul ajar. Bukan kalau perangkat pembelajaran itu kan ada namanya RPP, ya kan? Ada lagi modul ajar, ada lagi misalnya media pembelajaran. Nah, ini misalnya modul ajar. Apa saja komponen-komponen modul ajar itu? Hmm. Itu penting dilihat lagi itu ya, komponen-komponen dalam modul ajar itu apa saja. Paling tidak ada 5 komponen itu. Lupa ya. Kalau RPP apa saja komponennya? Terus ya, yang lainnya itu yang nggak ada yang lainnya kalau di RPP itu. Nggak ada yang lainnya itu nggak ada. Ya, ya, sumber belajar, media. Nah, begitu pula dengan modul ajar tadi. Jelas itu komponennya ya. Belum terbayang apa komponen modul ajar. Nah, mungkin jelas itu. Tujuan. Terus apa lagi? Oh, nggak ada itu jawabannya lupa. Ya kan nggak ada jawaban lupa. Ya, jadi dalam modul itu nggak ada lupa, nggak ada itu. Nggak ada di situ. Kata-kata itu nggak ada. Nggak ada. Nah, berapa yang nilainya poin ini berarti? Cuman satu doang tadi yang ngaku. Kalau satu berarti nilai indikatornya jadi 4 dong. Ini agak repot ini. Gimana? Oke, lanjut dulu. Kita jalan ke satunya. Eh, dalam pendalaman dan penguasaan materi ajar, kemudian juga yang berhubungan dengan eh, makna atau katakanlah prosedur dari pembelajaran. Kemudian ada materi ajar dalam pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, misalnya kan. Nah, ini apa yang bisa Mbak Abdullah Wajah ceritakan tentang pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial, misalnya itu apa kira-kira? Ini dalam istilah pendalaman penguasaan, pendalaman penguasaan pembelajaran ada istilah materi ajar itu harus esensial. Kemudian ada advance material secara bermakna, konten, misalnya filosofinya, kan ada istilahnya kan eh, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, kemudian paling tidak 3 hal itu kan.
pembelajaran, pengenalan penguasaan secara bermakna, apa, mengapa, dan untuk apa, bagaimana, untuk apa. Kemudian terkait dengan materi ajar, nah, itu kan ada yang memiliki dimensi pengetahuan, kemudian terkait dengan pengetahuan itu, maka pengetahuan itu mestinya memiliki aspek-aspek yang faktual, memiliki aspek-aspek konseptual, prosedural. Itu ketika kita mengajar hal-hal itu kan harus kita ketahui. Ada satu lagi, materi ajar yang bermuatan hots itu apa kira-kira yang bisa dipahami? Yang hots, HOTH ya, HOTS. Iya, apa itu? Ya kalau lupa bingung juga sih, nggak ada sini kunci jawabannya lupa itu nggak ada. Nah, gimana jadinya ini? Ini pertanyaan nomor 3 nomor 4 ini jadi bingung juga ini jadinya ya. Mana kira-kira yang bisa dijelaskan oleh Bapak ini? Kalau bahwa kita sebagai seorang guru harus memiliki penguasaan terkait dengan apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, pembagian kita berikan itu gimana itu? Hmm. Terus apa lagi? Kalau nggak salah, kalau nggak salah jadi benar dong. Kalau nggak benar jadi salah. Nah, kan hari itu mau ujian kompre kita kan. Jadi ujian kompre itu memang melihat wawasan mahasiswa siap apa enggak jadi menjadi seorang pendidik yang memiliki profesional ya. Tapi ya nyangkut dikit lah itu tadi ya, hot tadi ya begitulah kira-kira kan memiliki kemampuan dalam cara mengembangkan pola pikir ya sehingga bisa menghasilkan kreativitas bagi peserta didik ya. Oke, itu kita anggap jawabannya nyambung lah dikit gitu. Indikatornya jadi 3. Tapi yang nomor 3 nomor 4 tadi bingung juga tadi lupa. Gimana tadi? Kemudian yang aspek kelima, ini berhubungan dengan asesmen dalam rancangan pembelajaran. Kira-kira mencakup apa saja itu? Pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran. Iya, poin-poinnya. Dan apa jenisnya, apa-apanya, kira-kira. Ini pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran mencakup apa saja itu. Lupa ya. Kalau lupa jadi lupa dong tulisannya. Yang nomor 3 tadi udah lupa. Yang nomor 5 lupa ya. Ya jangan, nggak lulus kalau belajar lagi itu gimana ceritanya? Kan mau dilaporkan. Jadi nanti malah guru pamongnya nanti yang bingung nanti. Guru pamongnya sudah berusaha dengan maksimal, gimana ceritanya? Ingat ya, itu pendalaman aspek asesmen itu. Paling tidak mencakup asesmen awal, baru kemudian dirancang asesmen formatifnya, baru asesmen sumatifnya. Apa itu asesmen sumatif? Asesmen sumatif, ada asesmen formatif, asesmen formatif, asesmen sumatif.
Kalau formatif, nah, belajar lagi. Baca lagi, nggak boleh itu menduga-duga. Kalau itu saja masih menduga-duga, nanti nilai mahasiswa juga duga-dugaan juga nanti. Kemudian juga harus dijelaskan teknik asesmennya seperti apa. Kemudian instrumen asesmen yang berorientasi host dan prinsip merdeka belajar itu juga harus dirancang berkaitan dengan eh, cakupan-cakupan dari aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran. Ada 5 aspek itu ya. Jangan lupa itu. Ini mendapat 1 dong tadi. Ya, ini berapa jadi? Buat 3 lah. Oke, ini satu aspek yang kita lihat kaitannya dengan perangkat materi ajar. Kemudian ada lagi kita bicara tentang rancangan materi pembelajaran kaitan dengan modul project ya, juga dari bagaimana kaitan dengan penyusunan profil misalnya. Apa yang harus disiapkan itu. Jadi kemampuan merancang modul project itu harus dimulai dari apa? Dengan itu. Poin-poin susunan rancangan modul project. Paling nggak ada 4 itu. Yang pertama, itu yang berhubungan dengan ketentuan prinsip merdeka belajar. Sama penyusunan profil, terus tujuan, yang kedua, yang ketiga, ketiga, terus ya ada asesmen, ya memang 4 itulah ya. Nah, itu didalami lagi ya, bagaimana dalam menyusun profilnya, bagaimana ya ketika kita ingin merancang modul project. Nah, kan kemudian nanti tujuannya untuk apa, aktivitas yang diharapkan seperti apa, kemudian asesmen apa yang menjadi poin-poin asesmen yang kita lakukan itu harus jelas ketika kita merancang dengan budget. Itu kemudian satu lagi yang berhubungan dengan rancangan MP dan sebagainya. Dalam merancang ya penelitian tindakan kelas PTK, ya, PTK, apa hal-hal yang harus digambarkan dalam sebuah proposal PTK? Ya dimuat isi ya usul dalam proposal PTK itu apa saja itu? Pernah kan membuat proposal PTK? Yang pertama apa dulu? Setelah itu apa lagi? Meneliti. Nah, itu namanya itu bukan proposal PTK lagi, udah penelitiannya itu. Ini masih proposal itu masih rancangan. Iya, masih proposal.
Kan sebelum neliti kan berproposal dulu, proposal PPK. Isinya apa saja isinya? Terus apa lagi? Terus terus apa lagi? Nah, terus apa lagi udah ya, nah juga jadi proposal dong teman baru itu. Ya tadi kan ada latar belakang, ada masalah, itu adanya di pendahuluan ya. Nah, terus setelah itu jelas, baru kita merancang yang kedua, yakni kajian teori dan penelitian terdahulu. Yang kedua, kemudian baru metode penelitiannya. Terakhir baru instrumen penelitian yang sesuai dengan PTK. Jangan lupa-lupa dong, ini cuma dua jadi yang bener sebenarnya. Nanti malah sama bulu pamong nanti kalau itu. Oke. Nah, selain itu, oke kalau ini perangkat pembelajaran PTK nomor satu. Nah, sekarang kita masuk ke assessment apa namanya poin yang berhubungan dengan cuplikan praktek atau simulasi isi materi materi ajar. Oke, ini terkait dengan materi ajar. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan kaitannya untuk menarik perhatian, memotivasi siswa, misalnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Hmm. 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 Kalau video, gimana kita memantau videonya kalau begitu? Oke, anak-anak buka video lain nanti. Oh, gitu. Nah, jadi guru menyiapkan videonya ditayangkan melalui LCD ya. Jadi bukan disuruh siswa itu buka video masing-masing, bukan ya. Oh, oh, oke. Oke, terus kalau hubungannya dengan penggunaan model dalam model pendekatan metode gitu, itu apa saja yang menjadi model pendekatan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Oh, itu. Oh ya, oke. Nomor dua, oke, nomor tiga. Penerapan pembelajaran yang mendidik ya, dengan menerapkan pembelajaran PBL dan PJBL, ya, kira-kira eh, apa kira-kira contoh pembelajaran yang menerapkan PBL atau PJBL atau PPACK, kira-kira untuk pembelajaran itu seperti apa?
Iya, contohnya. Iya. Lalu gimana kita merancang ini ngarah pembelajaran PBL. Oke, nomor 4 ya. Coba dalam kaitan untuk pengembangan variasi pembelajaran. Ada kan untuk pembelajaran itu harus bermakna, harus memiliki menantang, menginspirasi. Nah, kira-kira kreativitas apa yang dilakukan guru untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna, yang menantang, yang menginspirasi. Sekarang musim-musim Merdeka Belajar kan. Bedanya dengan pembelajaran yang tidak merdeka. Nah, kira-kira di mana bedanya? Hmm. Kita jangan jangan sampai sholatnya berbeda ya dengan yang sudah diajarkan. Bingung nanti siswanya. Iya. Ada kan sekarang ada sholat yang berbeda sampai goyang-goyang. Nah, bingung sih. Ya nggak ada sholat bergoyang-goyang ya. Oke, nomor 4. Oke, sekarang Pak dosen, waktunya sedikit lagi ya. berapa menit lagi? Ini jam 9. Iya, per orang Ya, 15 menit ya. oh itu ya. 30 menit maksimal. Oh iya. Ya kalau gitu masih ada beberapa hal lagi ini terkait dengan Iya, bahwa sudah. ya siswa atau mahasiswa PTG mesti lebih didalami lagi ya terkait dengan teknologi informasi, ya apa yang disebut dengan apa namanya, aplikasi-aplikasi berhubungan dengan pembelajaran ya. Google Drive, Link, misalnya Google Classroom. Nah, kemudian penggunaan media pembelajaran perlu itu di tetap disinergikan dengan apa namanya, keterampilan digital ya, konvensional dan digital. Kemudian kemampuan mengembangkan cara berpikir HOTS ya, juga harus diupayakan sebagai kita memasuki masa-masa pembelajaran merdeka ya, harus banyak belajar lagi. Kemudian kemampuan mengkontekstualisasikan pembelajaran itu juga sangat dibutuhkan ya, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kalau dulu misalnya apa itu ya, pembelajaran kontekstual ya. Nah, sekarang itu poin itu untuk poin BTQ itu biasanya akan dilaksanakan oleh Ibu Pamong ya. Kira itu yang dari saya untuk saudara Abdul Ghani. Saya kembalikan ke Ibu Pamong. Silakan Bu. Ya. Mari. Ya. Baik Pak. Ya, baik Pak ya. Lanjut ke masalah
Pengetahuan tentang agama ya, Pak, ya? Ya, Eee, silakan, Bu. dari, Pak Abdul Rajai di madrasah mana, Pak? Di MA tingkat MI? MA kali ya? Eee, oh MTS. Untuk pengembangan, pendidikan agamanya yang dilaksanakan di sekolah untuk penguatannya apa, Pak, kegiatannya? Eee, e ada keagamaannya apa? Oh, BTG juga ada. Oh oh ya mohon izin ya, Pak, ya, saya mau konfirmasi aja ini memenuhi kisi-kisi pertanyaan. Bisa Ya, Bapak Al-Quran yang Bapak sukai, boleh terserah Bapak pilih. Ya silahkan Pak, nggak apa-apa. Yang Bapak ini aja, boleh random. Gimana enaknya Bapak aja surat apa yang dibaca. Maaf ya Pak ya. Boleh boleh Pak, silahkan. Ya, Bapak. Sadaqallahul Baik Pak, terima kasih ya untuk hari ini. Mudah-mudahan sukses lah untuk ujiannya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya ya Pak. Mohon maaf, Bapak oke. silahkan untuk Tuh, tuh, yuk, yuk, sama-sama. sama-sama Pak. Eh, mau, Tuh, tuh, iya Pak, minta jalan, tolong jalan, panggil jalan. teman selanjutnya ya Pak. Pak Ahmad Supriyadi, silakan. Iya, iya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.